Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Puasa. Sekarang yang kita bahas adalah syarat sahnya puasa dulu. Apakah yang disebut dengan syarat sahnya puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan ibadah puasa, dan syarat tersebut, hal-hal yang dipenuhi tersebut harus berkelanjutan sampai puasa itu selesai, ya, agar puasanya diterima. Jadi hal-hal ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraruhi, itu adalah definisi daripada syarat. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menjalankan ibadah puasa, dan keberadaannya tadi itu berlanjut sampai puasanya selesai. Itu makna daripada syarat. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 4. 1, Islam. Jadi orang yang mau menjalankan ibadah puasa, dia harus Islam dulu. Kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak memenuhi syarat. Berarti walaupun dia puasa, ya tidak sah, karena dia bukan orang yang Islam. Jadi dia harus menjadi posisi seorang Muslim 1 hari penuh, dari mulai sebelum subuh sampai tenggelamnya matahari. Karena waktunya puasa kan dari subuh sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah orang puasa seperti ini, dia Muslim, tahu-tahu wa'iyadzubillah waktu asar dia murtad, maka puasanya langsung batal. Kenapa? Karena dia keluar dari syarat. Karena syarat itu harus berada dari mulai awal sampai selesai paripurna dia menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau sampai murtad, walaupun sebentar saja murtadnya, kemudian dia balik lagi Islam, maka batal puasanya. Syarat yang kedua, berakal. Ya, berakal. Jadi akalnya sehat. Fayusyaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Ya. Falau junna bahwa lafzah batala shaum wa amal irma wa syukur fa yasati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Orang itu harus berakal dan mumayyiz. Nah, kalau seorang anak, mumayyiz itu artinya seorang anak yang dia bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Jadi seorang anak kecil yang bisa makan sendiri tanpa bantuan ibunya, minum sendiri tanpa bantuan orang tuanya, dan juga dia bisa istinja sendiri, cebok sendiri dengan baik, dengan betul, tanpa bantuan orang lain, maka anak itu sudah mumayyiz, maka boleh dia puasa, sah dia puasa. Dan yang berikutnya adalah orang itu punya akal, ya, akalnya sehat. Jadi kalau orang itu idiot, tidak sehat, atau gila, maka dia tidak sah puasanya. Walaupun sebentar, ya, orang ngomongnya puasa pada siang-siang seperti ini, tahu-tahu sorenya dia hilang akal karena stres sementara, atau hilang akal karena kumat, dia punya sakit jiwa, kadang-kadang kumat, sore hari dia kelaparan, dia kambuh gilanya, maka batal lah puasanya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau
syaratnya orang yang berpuasa harus tidak dalam kondisi haid dan tidak dalam kondisi nifas. Nah, terus menerus, kalau seandainya di tengah-tengah puasa keluar darah haidnya atau dia melahirkan, sehingga keluar nifas, maka batallah puasanya, batal puasa. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum, mengetahui bahwa waktu yang digunakan untuk puasa ini sah untuk menjalankan puasa. Ya, kalau dia tidak tahu apakah waktu ini sah untuk puasa, seperti hari ini apakah ini tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 1 Syawal, jelas itu adalah hari yang tidak sah untuk puasa. Nah, orang itu tidak paham, maka dia tidak sah kalau dia tidak tahu bahwa ini hari sah atau tidak, boleh atau tidak untuk berpuasa. Maka orang itu kalau mau puasa sunnah, dan dia harus tahu betul bahwa hari itu adalah hari yang dibenarkan untuk berpuasa. Inilah syarat sahnya puasa. Jadi saya ulangi, kalau secara rinci syarat sahnya puasa itu ada 5. 1, orang itu Islam. 2, orang itu adalah mumayyiz. Yang 3, orang itu berakal. Yang 4, orang itu suci dari darah haid dan nifas. Dan yang 5, orang itu tahu bahwa hari yang dia gunakan untuk puasa adalah hari yang dibolehkannya, dibolehkannya orang itu berpuasa.